Hai semuanya, kali ini kami akan membahas materi matematika wajib. Nah, jika kalian melihat gambar-gambar seperti ini, ada yang tahu nggak apa yang akan kita bahas? Ya, pastinya kita akan membahas statistika. Sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk. Siapa aja yang membuat video ini? Yang pertama ada Pierre presensi 19, lalu Neliana presensi 21, lalu Novel presensi 23, lalu Johan Renas presensi 36, yang terakhir ada Zenda presensi 38. Nah, ada yang tahu nggak apa itu statistika? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data. Semuanya yang berhubungan tentang data, mulai dari proses pencarian data hingga proses pengolahan data. Nah, statistika itu sangat luas kawan. Karena itu dibagi menjadi subbagian statistika. Yang pertama ada ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Tapi kita akan membahas ukuran pemusatan data saja. Nah, apa sih ukuran pemusatan data itu? Ukuran pemusatan data itu adalah ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ukuran pemusatan data itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada mean, yang kedua median, dan yang ketiga ada modus. Yang pertama kita akan membahas tentang mean. Mean atau rata-rata adalah perbandingan jumlah nilai data dengan banyak data. Ada 2 cara menghitung mean. Yang pertama mean untuk data tunggal. Berikut rumusnya. X4 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 hingga Xn per N. Simbol ini dinamakan X-bar. X-bar merupakan simbol dari rata-rata. Lalu X1, X2, dan seterusnya merupakan datanya. Sedangkan N merupakan banyaknya data. Lalu ada mean untuk menghitung data kelompok. Rumusnya ada 2 kawan. Yang pertama cara biasa, yang kedua menggunakan rata-rata sementara. Nah ini yang cara biasa. X-bar sama dengan sigma FI/XI per sigma FI. Simbol ini dinamakan sigma. Nah sigma itu apa sih? Sigma itu simbol yang menyatakan jumlah keseluruhan. Sedangkan simbol Fi merupakan frekuensi. Lalu simbol Xi merupakan nilai tengah suatu interval data. Yang kedua, menggunakan rata-rata sementara. Berikut rumusnya. X4 sama dengan Xs ditambah sigma FIDI per sigma Fi. Xs merupakan rata-rata sementara, sedangkan DI merupakan simpangan. Lebih jelasnya, nanti akan kita beri contoh soal. Nih, contoh soal yang pertama nih. Diketahui data sebagai berikut. Kita disuruh untuk menentukan rata-ratanya. Ini data tunggal kawan, masih mudah. Yang pertama kita lakukan hanyalah menjumlahkan seluruh datanya. Kita tulis ya, X4 sama dengan, kita jumlahkan seluruh datanya, dibagi banyaknya data. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ada 12 data, kita taruh di bawahnya. Kita bagi dengan banyaknya data. X-bar sama dengan 72 per 12. Nah X-bar-nya sama dengan 6, jadi rata-ratanya ada 6. Begitu. Kita berlanjut ke contoh soal yang kedua ya kawan. Nah, ini permasalahannya sudah mulai kompleks. Tentukan rata-rata data berkelompok. Jika kalian mendapat soal ini, jangan panik. Yang pertama kali kita lakukan adalah mencari Xi-nya. Nah, Xi merupakan nilai tengah suatu interval. Didapat dari menjumlahkan batas bawah dan batas atas, lalu dibagi 2. Nah, hasilnya 44,5. Jadi, X itu didapat dari
menjumlahkan itu tadi 40 ditambah 49 dibagi 2, hasilnya 44,5. Yang 54,5 juga begitu, didapat dari 50 ditambah 59 dibagi 2. Begitu seterusnya. Nah, begitu. Lalu yang kedua, kita mengalihkan frekuensi dan XI-nya secara satu persatu. Kita beri simbol FI, XI. Nah, untuk yang pertama, kita kalikan satu persatu, yaitu 4 dikali 44,5. Hasilnya 178. Nah, begitu seterusnya. 5 dikali 54,5, hasilnya 272,5. 14 dikali 64,5, hasilnya 903. 10 dikali 74,5, hasilnya 745. Nah, begitu teman. Oke, setelah kita kalikan, kita jumlah deh keseluruhan FIXI-nya. Nah, kita dapatkan hasil 2720. Lalu kita jumlahkan frekuensinya juga. Kita dapat hasil 40. Nah, rata-ratanya sama dengan jumlah FIXI keseluruhan 2720 kita bagi dengan frekuensi. Banyaknya frekuensi atau banyaknya data. 40. Nah, hasilnya sama dengan 68. Begitu aja kawan. Mudah kan? Nah, ini contoh soal yang kedua. Nah, data kelompok lagi. Tetapi kita disuruh menentukan rata-ratanya menggunakan rata-rata sementara. Jika kalian mendapat soal seperti ini, jangan pingsan. Jangan lapor polisi juga. Alay banget kan? Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah sama kayak tadi, mencari XI-nya. Masih ingat kan cara mencari XI? Lalu, kita menentukan rata-rata sementara. Rata-rata sementara itu didapatkan dari XI. Kita boleh milih, ada 44,5. Kita jadikan rata-rata sementara. Tetapi saya memilih 64,5. Boleh bebas kok milihnya. Nah, setelah itu, kita mencari simpangan. Simbolnya DI. DI itu merupakan selisih dari XI dan XS. Meskipun hasilnya negatif, biarkan saja, nggak apa-apa. Jadi, hasilnya itu 44,5 dikurangi 64,5 seperti itu. Lalu, kita mengalihkan frekuensi dengan DI atau simpangan. Meskipun hasilnya negatif, nggak apa-apa, biarkan saja. Nanti kita akan jumlah keseluruhan. Itu kan ada negatif, ada juga yang positif. Tidak apa-apa. Nah, sekarang kita menjumlahkan FIDI-nya keseluruhan. Kita dapatkan hasil 140. Nah, rata-rata aslinya sama dengan XS ditambah dengan FIDI per sigma FI. Nah, kita masukkan saja XS-nya 64,5 ditambah jumlah FIDI-nya 140, lalu jumlah frekuensinya tadi kan sudah dihitung ya teman, 40. Nah, ya sudah kita selesaikan. Kita akan mendapatkan hasil 68, sama dengan yang tadi. Jawabannya sama, caranya berbeda. Nah, selanjutnya kita beralih ke median. Nah, median itu apa sih? Median atau nilai tengah? Ya namanya aja nilai tengah. Jadi pengertiannya median itu nilai tengah dari suatu data terurut. Nah, median untuk menghitung data tunggal itu dibagi menjadi 2. Ada untuk data ganjil. Nah, berikut rumusnya. Lalu yang kedua itu untuk data genap. Berikut rumusnya. Lalu, menghitung median untuk data kelompok. Rumusnya adalah, nah seperti itu. Nanti kita akan jelaskan melalui contoh soal. Ini contoh soalnya. Tentukan median dari data di bawah ini. Nah, datanya seperti ini. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, jadinya seperti itu. Lalu, kita masukkan deh ke rumus mediannya. Pertama kali kita hitung itu termasuk data genap atau data ganjil. Nah, itu jumlah datanya kan 10. Jadi kita memakai rumus median untuk data genap. Ya sudah, kita tinggal masukkan nilai data kelima. Dan nilai data ke-6-nya kita jumlah, lalu kita bagi 2, dan didapatkan hasil mediannya 6,5. Lalu contoh soal yang kedua, ini sudah mulai kompleks.
Nah, data berkelompok, datanya tadi nih. Tentukan medianya. Yang pertama kali kita lakukan adalah mencari frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu apa? Frekuensi kumulatif itu merupakan jumlah satu frekuensi interval dengan frekuensi interval selanjutnya. Jadi itu ya, frekuensi yang pertama kan ada 4. Kita tulis lagi 4. Lalu 4 kita tambah dengan 5, hasilnya 9. Lalu 9 kita tambah dengan 14, hasilnya 23. Seperti itu. Jadi hasilnya kita tambah dengan frekuensi bawahnya. Nah, 33 ditambah dengan 4, 37. Seperti itu. Nah, jumlah terakhir frekuensi kumulatif itu harus sama dengan jumlah frekuensi keseluruhan. Jika tidak sama, mungkin kalian salah menghitungnya. Lalu selanjutnya kita menentukan interval kelas medianya. Caranya yaitu setengah dikali banyaknya data atau frekuensi, yaitu 40. Kita bagi, hasilnya 20. Maksudnya, kita mencari yang interval yang frekuensi kumulatifnya itu lebih dari 20 atau sama dengan 20, tetapi tidak boleh kurang dari 20. Nah, kita dapatkan interval kelas medianya 60 sampai 69. Begitu. Langsung kita masuk ke rumus mediannya. TB itu apa? TB itu tepi bawah interval kelas median. Nah, TB itu didapat dari batas bawah kan 60. Kita kurangkan 0,5 jadi 59,5. Nah, FKM itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kan 9 kita masukkan aja. FM itu merupakan frekuensi kelas mediannya yaitu 14. Interval itu merupakan panjang kelasnya. Nah, kita dapatkan mediannya sekian. Nah, sekarang kita ke modus. Nah, modus itu apa sih? Modus itu merupakan nilai yang paling banyak muncul. Udah gitu aja pengertiannya. Langsung ke contoh soal ya. Nah, ada data, kita disuruh menentukan modusnya. Nah, ini datanya. 3, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 6, 4, 4, 3, 8. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu, kita cari deh data yang paling banyak muncul. Kan 6. Jadi, modus datanya adalah 6. Begitu saja. Oke, sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.